Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya mengenai penyusunan program pembelajaran. Sama-sama. Apa yang mau didiskusikan? Saya ingin memahami lebih dalam mengenai minggu efektif, Pak. Saya sering mendengar istilah tersebut, tetapi masih ingin memastikan pengertiannya dan bagaimana sih cara menentukannya, gitu, Pak. Oke, minggu efektif ya. Ya. Minggu efektif itu adalah jumlah minggu yang benar-benar dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun atau 1 semester. Minggu ini dihitung setelah dikurangi waktu yang digunakan untuk libur nasional, libur semester, ujian, kegiatan sekolah, dan hari-hari yang tidak digunakan untuk pembelajaran. Oh, berarti tidak semua minggu dalam kalender pendidikan itu termasuk minggu efektif ya, Pak? Betul. Misalnya dalam 1 semester dapat sekitar 24 minggu. Setelah dikurangi libur semester, hari besar keagamaan, asesmen, dan kegiatan sekolah lainnya, bisa jadi yang tersisa hanya sekitar 18 sampai 20 minggu efektif. Jadi kalau gitu, mengapa sih perhitungan minggu efektif itu sangat penting bagi guru, Pak? Ya. Itu karena dari jumlah minggu efektif itu guru menyusun program tahunan, program semester, alur pembelajaran, hingga menentukan target penyelesaian materi. Guru-guru harus memastikan secara seluruh pencapaian pembelajaran dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia. Jadi sebelum menyusun modul ajar, guru itu harus mengetahui jumlah minggu efektif terlebih dahulu, begitu, Pak? Betul, benar sekali. Hal itu membantu guru mengatur alokasi waktu setiap materi agar pembelajaran yang berlangsung sesuai dengan rencana dan tidak terburu-buru di akhir semester. Oke. Jadi bagaimana sih langkah-langkah dalam menentukan minggu efektif itu, Pak? Menurut saya, yang pertama, guru melihat kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua, hitung jumlah minggu dalam 1 semester. Ketiga, mengurangi minggu yang digunakan untuk libur, asesmen, hari besar nasional, kegiatan sekolah, dan kegiatan yang lain yang tidak digunakan untuk pembelajaran. Nah, hasil akhirnya adalah jumlah minggu efektif. Oh, baik. Setelah jumlah minggu efektif diketahui, apa yang dilakukan selanjutnya oleh seorang guru, Pak? Guru membagi alokasi waktu berdasarkan materi atau tujuan pembelajaran. Nah, misalnya suatu materi membutuhkan 4 jam pelajaran, sedangkan materi lain membutuhkan 8 jam pelajaran. Semua disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi dan kebutuhan peserta didik. Bagaimana jika selama semester terjadi kegiatan yang tidak dirancang, misalnya sekolah mengadakan perlombaan atau ada hari libur tambahan, itu bagaimana, Pak? Nah, kasus itu sering sekali terjadi. Oleh karena itu, guru harus fleksibel. Guru dapat melakukan penyesuaian jadwal, mengintegrasikan beberapa materi yang masih berkaitan atau menggunakan strategi pembelajaran yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Apakah minggu efektif itu juga berpengaruh terhadap proses penilaian, Pak? Iya, tentu saja. Guru harus merencanakan waktu yang tepat untuk asesmen formatif, asesmen sumatif, pemberian umpan balik, serta kegiatan remedial dan pengayaan. Semua itu harus masuk dalam perencanaan minggu efektif. Saya juga sering melihat beberapa guru itu menyiapkan cadangan waktu, Pak. Apakah itu memang diperlukan? Ya, menurut saya sangat diperlukan karena cadangan waktu berguna apabila terjadi kendala, misalnya pembelajaran tertunda karena kegiatan sekolah, cuaca, atau kondisi tertentu. Nah, dengan begitu target pembelajaran tetap dapat tercapai. Jadi, menurut Bapak, apa kesalahan yang sering dilakukan guru pemula dalam menyusun minggu efektif? Kalau menurut saya, biasanya mereka terlalu fokus menyelesaikan materi tanpa memperhatikan alokasi waktu yang realistis. Ada juga yang lupa memperhitungkan kegiatan sekolah sehingga akhirnya materi menumpuk di akhir semester. Oke, berarti perencanaan waktu itu menjadi salah satu kompetensi penting ya bagi seorang guru, Pak. Betul, betul sekali. Guru bukan hanya menguasai materi, tapi juga harus mampu mengelola waktu pembelajaran secara efektif agar proses pembelajaran berjalan dengan optimal. Baik, dari diskusi ini tuh saya memahami bahwa minggu efektif merupakan dasar dalam menyusun sebuah perangkat pembelajaran. Dengan mengetahui jumlah minggu efektif,
Guru itu dapat merancang pembelajaran secara lebih terarah, menentukan alokasi waktu yang tepat, serta mengantisipasi berbagai perubahan selama proses belajar mengajar. Ya, betul sekali. Nah, semoga setelah memahami konsep ini, Anda dapat menyusun perangkat pembelajaran yang lebih baik selama praktik mengajar. Insya Allah Pak, terima kasih atas penjelasan dan bimbingannya ya Pak ya. Penjelasan Bapak itu sangat membantu saya memahami pentingnya minggu efektif dalam perencanaan pembelajaran. Sama-sama. Semoga sukses menjalankan praktik mengajar dan terus semangat belajar menjadi guru yang profesional ya. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas waktunya.